Memahami anatomi tubuh wanita dewasa adalah perjalanan ke dalam sistem yang sangat kompleks dan tangguh. Ini bukan hanya tentang mengetahui nama-nama tulang dan otot. Ini benar-benar tentang menghargai bagaimana setiap bagian bekerja sama dalam simfoni yang harmonis. Pengetahuan ini memberdayakan wanita untuk membuat keputusan yang tepat tentang kesehatan, gaya hidup, dan kesejahteraan mereka. Dari cara tubuh kita dibangun untuk membawa kehidupan, hingga perubahan hormonal halus yang memandu keberadaan kita sehari-hari, memahami dasar-dasar ini adalah langkah pertama menuju perawatan diri seumur hidup. Ini memungkinkan kita untuk mendengarkan sinyal yang dikirim tubuh kita. Apakah itu tanda kekuatan atau panggilan untuk perhatian dan istirahat? Pemahaman ini membentuk dasar literasi kesehatan pribadi. Tubuh wanita adalah contoh rekayasa biologis yang luar biasa, dirancang untuk kekuatan dan ketahanan. Meskipun berbagi cetak biru dasar manusia dengan pria, ia memiliki karakteristik unik yang secara khusus disesuaikan untuk reproduksi dan pengasuhan. Perbedaan ini tidak terbatas pada organ reproduksi saja. Mereka meluas ke close-up of woman's hands on hip bone, woman touching her spine, woman standing in anatomical pose, TOC, struktur tulang, distribusi otot dan lemak, dan jaringan hormonal yang rumit yang mengatur segalanya mulai dari suasana hati hingga metabolisme. Mengenali perbedaan ini sangat penting. Ini membantu kita memahami mengapa kondisi kesehatan tertentu dapat memengaruhi wanita secara berbeda, dan mengapa kebutuhan nutrisi dan kebugaran kita dapat bervariasi. Ini benar-benar perayaan identitas biologis unik kita, bukan perbandingan. Mari kita mulai eksplorasi kita dari atas kepala dan wajah. Tengkorak melindungi organ vital kita, otak. Wajah wanita seringkali memiliki fitur yang lebih lembut dan tidak terlalu menonjol daripada pria, seperti close-up of woman's smooth forehead, side-by-side comparison of male and female faces, woman smiling softly, dahi yang lebih halus, dan garis rahang yang kurang menonjol. Otot-otot wajah kita sangat ekspresif, memungkinkan kita menyampaikan berbagai emosi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bayangkan senyum yang sedikit terangkat atau kerutan dahi yang sedikit saat berkonsentrasi. Mata, jendela kita ke dunia, adalah organ sensorik yang kompleks. Hidung tidak hanya memungkinkan kita bernapas, tetapi juga menghangatkan dan menyaring udara yang kita hirup. Telinga menangkap gelombang suara, memungkinkan kita mendengar dunia di sekitar kita. Bergerak ke bawah ke leher dan bahu, kita menemukan struktur yang memberikan dukungan dan fleksibilitas. Leher menampung tulang belakang leher, tumpukan 7 vertebra kecil yang menopang berat kepala sambil memungkinkan berbagai gerakan. Ini, Juju Group, woman sipping water, woman swallowing food, animated overlay of esophagus path on woman's neck. Kerongkongan untuk transportasi makanan, dan trakea untuk udara. Bahu, terdiri dari close-up of woman in touching collarbone, woman in tank top showing shoulder structure, doctor pointing to collarbone on skeleton distribute equally. Tulang selangka atau tulang leher, dan scapula atau tulang belikat, membentuk titik sambungan untuk lengan kita. Otot-otot di area ini, seperti trapezius dan deltoid, sangat penting untuk mengangkat, menarik, dan mendorong. Bagi banyak wanita, ini adalah area di mana stres dan ketegangan cenderung menumpuk, seringkali muncul sebagai kekakuan atau nyeri setelah hari yang panjang. Dada, atau rongga dada, adalah sangkar pelindung bagi beberapa organ terpenting kita. Tulang rusuk melindungi jantung dan paru-paru dari cedera. Paru-paru adalah organ yang luar biasa, berongga yang bekerja tanpa lelah untuk menukar oksigen dengan karbon dioksida, memberi bahan bakar setiap sel di tubuh kita. Di tengah-tengahnya adalah jantung, pompa otot yang kuat yang mengedarkan darah, mengantarkan nutrisi vital dan oksigen ke seluruh sistem kita. Rongga dada wanita umumnya lebih kecil dan lebih bulat dibandingkan dengan pria, yang merupakan bagian integral dari struktur tubuh bagian atas secara keseluruhan, yang bekerja bersama dengan tulang belakang dan bahu untuk memfasilitasi gerakan dan melindungi sistem vital kita. Fitur penentu dada wanita adalah adanya payudara, atau kelenjar susu. Ini terutama terdiri dari jaringan kelenjar, yang dapat menghasilkan susu, dan jaringan adiposa atau lemak yang menentukan ukuran dan bentuknya. Fungsi biologis utamanya adalah laktasi, kemampuan untuk memberi makan bayi setelah melahirkan.
Fungsi ini diatur oleh perubahan hormonal kompleks yang terjadi selama dan setelah kehamilan. Di luar peran biologisnya, payudara juga merupakan bagian penting dari identitas dan citra tubuh wanita. Memahami strukturnya penting untuk kesadaran kesehatan, terutama untuk melakukan pemeriksaan diri secara teratur, untuk memeriksa perubahan atau benjolan yang tidak biasa. Lengan dan tangan kita adalah mahakarya rekayasa, memberi kita kemampuan untuk berinteraksi dengan dunia dalam berbagai cara. Lengan atas mengandung tulang humerus, sedangkan lengan bawah terbuat dari radius dan ulna, yang memungkinkan kita memutar pergelangan tangan kita. Tulang-tulang ini digerakkan oleh jaringan otot, seperti bisep untuk menekuk siku dan trisep untuk meluruskannya. Anggota tubuh ini memungkinkan kita untuk melakukan tugas yang membutuhkan kekuatan besar, seperti mengangkat kotak berat dan ketangkasan yang luar biasa, seperti memasukkan benang ke jarum atau mengetik di keyboard. Kekuatan di lengan wanita seringkali diremehkan, namun sangat penting untuk aktivitas sehari-hari, dari membawa belanjaan hingga menggendong anak. Tangan itu sendiri sangat kompleks, masing-masing mengandung 27 tulang, bersama dengan jaringan otot dan saraf yang memberikan indera sentuhan dan kontrol motorik yang halus. Kompleksitas ini memungkinkan gerakan yang halus dan tepat, yang diperlukan untuk menulis, memainkan alat musik, atau memberikan sentuhan lembut. Kulit di tangan kita kaya akan ujung saraf, menjadikannya salah satu area paling sensitif di tubuh kita. Kesehatan tangan kita, dari kekuatan genggaman kita hingga kondisi kulit dan kuku kita, seringkali dapat menjadi indikator kesehatan kita secara keseluruhan. Mereka adalah alat utama kita untuk menciptakan, berkomunikasi, dan terhubung dengan dunia di sekitar kita. Perut adalah rongga pusat tubuh, menampung organ-organ penting pencernaan dan reproduksi. Disinilah makanan dipecah dan nutrisi diserap oleh organ-organ seperti lambung, hati, dan usus. Bagi wanita, daerah ini secara anatomis berbeda karena adanya sistem reproduksi internal. Terletak rendah di perut, dilindungi oleh tulang panggul, adalah rahim, ovarium, dan saluran tuba. Rahim adalah organ berbentuk buah pir yang luar biasa dengan dinding otot, mampu mengembang secara signifikan untuk menampung janin yang sedang tumbuh selama kehamilan. Seluruh sistem ini diatur oleh ritme siklus hormon yang mempersiapkan tubuh untuk potensi pembuahan setiap bulan. Ovarium, dua organ kecil berbentuk almond, memainkan peran ganda. Mereka bertanggung jawab untuk memproduksi telur atau ovum dan juga untuk memproduksi hormon wanita utama, estrogen dan progesteron. Hormon-hormon ini melakukan lebih dari sekadar mengatur siklus menstruasi. Mereka memengaruhi kepadatan tulang, kesehatan kulit, suasana hati, dan distribusi lemak di seluruh tubuh. Inilah sebabnya mengapa wanita biasanya memiliki bentuk tubuh yang berbeda dari pria, seringkali menyimpan lebih banyak lemak di sekitar pinggul, paha, dan bokong. Distribusi ini secara biologis menguntungkan, menyediakan cadangan energi yang siap untuk kehamilan dan menyusui. Seluruh daerah perut dan panggul adalah pusat dinamis fisiologi wanita. Panggul wanita adalah area lain yang memiliki perbedaan anatomi yang signifikan dibandingkan dengan pria. Umumnya lebih lebar, lebih luas, dan lebih melingkar bentuknya. Adaptasi struktural ini sangat mendasar untuk melahirkan, menciptakan jalur yang lebih besar bagi bayi untuk melewati selama persalinan. Tulang panggul, ilium, ischium, dan pubis membentuk struktur seperti baskom yang kuat, yang menopang berat tubuh bagian atas, dan melindungi organ reproduksi dan pencernaan yang halus yang ada di dalamnya. Stabilitas dan keselarasan panggul sangat penting untuk postur dan gerakan, memengaruhi segalanya, mulai dari cara kita berjalan hingga cara kita duduk. Mengelilingi dan menopang struktur internal ini adalah jaringan otot yang kompleks, termasuk dinding perut dan dasar panggul. Otot perut sangat penting untuk kekuatan inti, melindungi tulang belakang dan membantu dalam pernapasan dan gerakan. Otot dasar panggul membentuk selempang penopang di dasar panggul, menahan organ-organ di tempatnya, dan memainkan peran kunci dalam kontrol kandung kemih dan usus. Bagi wanita, menjaga kekuatan otot dasar panggul ini sangat penting, terutama setelah melahirkan, untuk mencegah masalah seperti inkontinensia dan prolaps organ panggul. Otot inti ini adalah tanpa tanda jasa dari stabilitas fungsi. Kaki dan telapak kaki kita adalah fondasi kita, bertanggung jawab untuk menopang seluruh berat badan kita dan memungkinkan pergerakan.
Kaki dibangun di sekitar tulang terkuat dan terpanjang di tubuh. Tulang paha atau tulang paha bersama dengan tibia dan fibula di kaki bagian bawah. Tulang-tulang ini digerakkan oleh kelompok otot besar dan kuat, seperti paha depan di bagian depan paha dan paha belakang di bagian belakang. Otot-otot ini bekerja sama untuk memungkinkan kita berjalan, berlari, melompat, dan memanjat. Panggul wanita yang lebih lebar seringkali menghasilkan sudut tulang paha yang sedikit berbeda, yang dapat memengaruhi gaya berjalan dan dapat memberikan tekanan yang berbeda pada sendi lutut. Kaki adalah mata rantai terakhir dalam rantai dukungan ini. Setiap kaki adalah struktur kompleks dari 26 tulang dan 33 sendi. Semuanya bekerja sama untuk menyerap dampak setiap langkah yang kita ambil. Lengkungan di kaki kita bertindak seperti peredam kejut alami, mendistribusikan berat badan kita secara merata dan memberikan pegas dalam lah kita. Kesehatan kaki yang tepat sangat penting untuk mobilitas secara keseluruhan dan dapat memengaruhi keselarasan lutut, pinggul, dan bahkan tulang belakang kita. Pilihan alas kaki dapat memiliki efek signifikan pada kesehatan kaki dan postur tubuh kita, menjadikannya pertimbangan penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Kaki dan telapak kaki kita membawa kita melalui perjalanan hidup, jadi perawatannya sangat mendasar. Tubuh wanita dewasa tidak statis, ia mengalami perubahan signifikan sepanjang hidup wanita. Pubertas memulai perkembangan karakteristik seksual sekunder dan dimulainya siklus menstruasi. Kehamilan membawa perubahan sementara yang mendalam, termasuk perluasan rahim dan pergeseran keseimbangan hormonal. Di kemudian hari, menopause menandai transisi besar lainnya. Saat kadar estrogen menurun, siklus menstruasi berhenti, dan tubuh mengalami penyesuaian lebih lanjut. Ini dapat menyebabkan perubahan kepadatan tulang, metabolisme, dan elastisitas kulit. Memahami tahapan kehidupan alami ini adalah kunci untuk menavigasinya dengan kesehatan dan kepercayaan diri. Pada akhirnya, menghargai detail rumit anatomi wanita lebih dari sekadar biologi. Ini tentang pemberdayaan. Pengetahuan ini mendorong manajemen kesehatan proaktif, mulai dari olahraga teratur yang mendukung kepadatan tulang, hingga diet seimbang yang memberi bahan bakar metabolisme unik kita. Ini membantu kita memahami pentingnya pemeriksaan pencegahan dan mendengarkan sinyal tubuh kita. Dengan merawat kerangka tulang kita, memelihara kekuatan otot kita, melindungi organ vital kita, dan menghormati transisi alami kehidupan, kita menghormati ketahanan dan kompleksitas luar biasa dari bentuk wanita. Perjalanan pemahaman ini memungkinkan setiap wanita untuk menjadi penjaga terbaik dari kesehatan dan kesejahteraannya sendiri.